Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada bab ini kita akan pelajari 2 poin, yaitu yang pertama zat aditif dan jenis-jenisnya, yang kedua zat adiktif dan jenis-jenisnya. Coba pikirkan, apa yang membuat makanan dan minuman tersebut terlihat menarik dan lezat? Kalian perhatikan gambar minuman yang tampak pada gambar, kelihatannya menarik, warnanya sangat menarik, rasanya juga sangat lezat, makanan juga seperti itu ya. Warnanya warna-warni dan mungkin juga bisa tahan lama. Oke. Kalau kalian perhatikan tadi makanan itu warnanya sangat menarik, kalau dirasakan sangat manis, sangat lezat, dan akan tahan lama, itu kita belajarnya adalah tentang materi zat aditif. Perlu kalian ketahui, zat aditif berdasarkan pengertiannya, tujuannya, dan pengelompokannya ya. Pertama yaitu apakah zat aditif itu? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat proses pembuatan. Ya, bisa penambahan warna, bisa penambahan rasa, bisa penambahan pemanis, pengawet ya. Ini adalah zat aditif. Nah, tujuannya untuk apa zat aditif itu digunakan? Yaitu tujuannya untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan juga untuk memperpanjang daya simpan suatu makanan atau minuman. Ini zat aditif tujuannya ditambahkan ke dalam makanan. Nah, berdasarkan pengelompokannya, zat aditif itu dikelompokkan menjadi 2, ya. Ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami yaitu zat yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, tapi kebanyakan berasal dari tumbuhan, ya. Zat aditif buatan yaitu zat yang diperoleh melalui proses reaksi kimia dengan bahan baku berasal dari bahan kimia. Nah, berikutnya jenis-jenis zat aditif ya. Yang pertama ada pewarna, kedua pemanis, ketiga pengawet, keempat penyedap, kelima pemberi aroma, keenam pengental, dan ketujuh pengemulsi. Yang pertama kita bahas adalah pewarna ya. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna agar lebih menarik. Seperti kalian perhatikan tampak gambar di samping ya. Minuman dikasih warna yang sangat menarik agar kita yang melihatnya tertarik untuk meminumnya. Pewarna alami ya, pewarna yang dapat diperoleh dari alam ya. Contohnya pewarna ungu itu dapat diperoleh dari bahan buah marbai, anggur. Pewarna kuning bisa diperoleh dari kunyit atau kunir ya. Pewarna oranye dari wortel, pewarna hijau dari daun suci atau daun pandan. Pewarna coklat dari kakao, pewarna merah dari buah nangga, buah stroberi, pewarna hitam dari arang, tetapi ini tidak dianjurkan. Nah, keunggulannya kalau menggunakan pewarna alami, ya, lebih sehat, tidak menyebabkan efek samping. Kelemahannya cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas yang tidak diinginkan. Warnanya kurang kuat
kalau menggunakan pewarna alami. Biasanya makanannya berwarna pucat, ya. Jenisnya terbatas. Pewarna yang kedua yaitu pewarna buatan. Diperoleh melalui proses reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis, ya. Contohnya misalkan pewarna biru itu diperoleh dari pewarna sintetis bahannya yaitu Brilliant Blue FCF, ya. Pewarna kuning kalau tadi di pewarna alami itu berasal dari kunyit, kalau untuk buatan ada tartrazine. Pewarna oranye dari Sunset Yellow FCF, pewarna hijau dari Fast Green FCF, dan merah Allura Red FCF, ya. Keunggulan dari pewarna buatan itu harganya murah, praktis dalam penggunaannya, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak. Kelemahannya dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Sebagai catatan, beberapa bahan pewarna buatan dapat menggantikan bahan pewarna alami karena memiliki struktur kimia yang mirip dengan bahan pewarna alami. Penyalahgunaan pewarna. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman dinamakan permit color atau certified color, ya. Ini yang keamanan dan sudah diizinkan pemakaiannya. Penyalahgunaan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti penggunaan pewarna tekstil untuk makanan, ya. Zat aditif yang kedua yaitu pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis. Seperti gambar ini biasanya kue-kue itu, ya, minuman juga menggunakan pemanis. Sama halnya dengan pewarna, pemanis juga dibagi dua, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Berikut adalah pemanis alami, seperti gula pasir, itu berasal dari tanaman tebu. Kemudian ada gula kelapa, berasal dari nira bunga pohon kelapa. Gula aren berasal dari nira bunga pohon aren. Gula lontar berasal dari nira bunga pohon siwalan. Kemudian gula bit berasal dari tanaman bit. Ini adalah termasuk pemanis alami. Untuk pemanis buatan, yaitu dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis, ya. Termasuk ada gula tingkatan kemanisannya, ya. Yang termasuk pemanis buatan itu siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Untuk tingkat kemanisannya, gula pasir itu tingkat kemanisannya 1, siklamat 30-50, aspartam tingkat kemanisannya 160-200, kalium asesulfat itu 200 dan sakarin 200-500. Asupan yang boleh dipergunakan adalah maksimalnya ini, ya. Oke, sebagai catatan, pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis alami, seperti penderita kencing manis atau diabetes mellitus, ya. Ini tidak boleh mengkonsumsi banyak-banyak pemanis terutama alami, ya. Dan juga cocok untuk diet yang pemanis buatan.
karena tidak menghasilkan kalori dalam tubuh. Tuh ya. Jadi orang yang punya penyakit diabetes itu biasanya menggunakan pemanis buatan kalau ingin meminum sesuatu yang manis ya. Nah, perlu diingat penggunaan pemanis buatan yang melebihi jumlah maksimal dapat membahayakan kesehatan. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Oke, yang ketiga adalah pengawet ya. Pengawet itu zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan. Contohnya di sini ada roti yang pakai pengawet sama tidak pakai pengawet. Biasanya yang tidak pakai pengawet itu lebih cepat timbul jamur ya. Yang pakai pengawet itu akan tahan lama. Zat aditif pengawetan ya. Kerusakan makanan atau minuman umumnya disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan atau minuman tersebut. Pengawetan dilakukan untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme tersebut sehingga reaksi kimia yang tidak diinginkan dapat dicegah. Pengawetan dilakukan secara dua cara, yaitu pengawetan secara kimia dan pengawetan secara fisik. Pengawetan secara kimia yaitu pengawetan dengan cara menambahkan senyawa pengawet pada makanan atau minuman. Sedangkan pengawetan secara fisik yaitu dilakukan dengan cara memberikan perlakuan khusus pada makanan atau minuman. Pengawetan secara kimia, bahan yang biasa digunakan yaitu seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Bahan ini biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, dan saus. Sedangkan asam askorbat itu mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat atau NaNO3 mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Butil hidroksianisol atau BHA menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Butil hidroksitoluen BHT menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Garam digunakan untuk pengawetan ikan asin. Gula digunakan untuk pengawetan manisan buah. Pengawetan secara fisik yaitu bisa dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Pemanasan dilakukan untuk bahan padat, tetapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional seperti vitamin dan protein. Jadi, bahan makanan yang mengandung vitamin dan protein tidak bagus untuk pengawetan dengan teknik pemanasan. Kemudian pendinginan dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin. Dapat diterapkan untuk daging dan susu. Pembekuan dilakukan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Titik beku air adalah 0 derajat, berarti kalau pembekuan berarti di bawahnya 0 derajat. Pengasapan yaitu perbatuan teknik pengasinan dan pengeringan. Untuk pengawetan jangka panjang bisa diterapkan pada daging. Pengeringan yaitu biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat seperti tepung ya. Penyinaran menggunakan sinar gamma untuk pengawetan makanan dalam kemasan.
Zat aditif yang keempat yaitu penyedap. Penyedap adalah bahan tambahan makanan dan minuman yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Jadi makanan itu rasanya terasa lezat itu karena memakai penyedap. Bahan penyedap terbagi menjadi dua, yaitu bahan penyedap alami dan bahan penyedap buatan. Bahan penyedap alami umumnya adalah yang biasa digunakan garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Biasanya bumbu-bumbu dapur ya. Pada makanan yang berkuah, biasanya bahan penyedap alaminya adalah berasal dari kaldu dari daging dan tulang. Ini biasanya digunakan sebagai bahan penyedap alami. Yang kedua, bahan penyedap buatan. Umumnya yang digunakan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG atau monotarium glutamat atau MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetesan tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Nah, sebagai catatan, dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badan kalian 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi itu sebesar 4.800 mg atau 4,8 gram. Ya. Ingat, penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Chinese atau sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome ya, dengan gejala pusing, mulut kering, lelah, mual atau sesak napas. Zat aditif kelima, pemberi aroma. Ya, pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Zat pemberi aroma ini juga terbagi menjadi dua. Pertama, zat pemberi aroma alami. Yang kedua, zat pemberi aroma buatan. Yang pemberi aroma alami ini biasanya berasal dari bahan yang segar atau ekstrak dari bahan alami. Contohnya buah murbei, buah anggur, minyak astiri, dan vanili. Yang kedua, zat pemberi aroma buatan ini berasal dari senyawa sintetis atau disebut dengan esen. Ya. Esen ini seperti amil kaproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang Ambon, etil butitrat, aroma nanas, vanilin, aroma vanili, dan metil antranilat, aroma buah anggur. Zat aditif yang keenam yaitu pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental ini juga terbagi menjadi bahan pengental alami dan bahan pengental buatan. Bahan pengental alami misalnya berasal dari pati, gelatin, agar-agar, dan alginat. Contohnya misalkan menggunakan bahan pengental alami dari pati, ya, misalkan maizena atau tepung kanji, yaitu ketika kita memasak sayur capcay, itu biasanya menggunakan pakai pengental, ya. Yang kedua, bahan pengental buatan. Bahan pengental buatan misalnya gam. Contoh penggunaan bahan pengental ini ketika membuat permen karet. Zat aditif ketujuh, pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Zat pengemulsi, misalkan minyak dan air, merupakan dua zat yang tidak dapat bercampur. Namun,
Bila ditambahkan zat pengemulsi, maka minyak dan air dapat bercampur. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua, zat pengemulsi alami dan zat pengemulsi buatan. Contoh yang alami yaitu lecithin yang terkandung dalam kuning telur maupun kedelai. Yang pengemulsi buatan contohnya adalah glyceryl monostearit dan juga ester dari asam lemak sorbitan yang dikenal dengan sebutan SPANS. Sebagai catatan, zat pengemulsi ini biasanya digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila mayones dan mentega tidak diberi zat pengemulsi, maka lemak dan air yang terkandung di dalamnya tidak dapat bersatu.